Pagi ini kami mau ke kota abadi, kota Roma. Nah, itu Romo Alfa sedang jalan cepat ke stasiun karena dia mesti beli tiket dulu. Dari rumah kami ke stasiun itu kira-kira 10 menit kalau jalan cepat. Kalau jalan lambat 12 menit. Jadi kalau kita mau beli tiket dulu, sekarang jam 10 lewat. 10 lewat. Jam 6.27. Kereta kami 6.48. Dari Atiliano ke Roma cukup banyak kereta karena di sini banyak komuter. Hampir setiap jam itu ada kereta pagi. Tapi kalau siang itu hanya satu kereta saja. Sampai jumpa di Buongiorno. Sampai jumpa ya di kota Roma. Ini rumah suster Suti Karmel. Dulu tetangga, sekarang masih tetangga satu kota. Itu sepeda mereka. Kita sudah di Roma Termini. Termini stasiun kereta api di kota Roma, stasiun kereta api terbesar. Dari sini ada segala macam jenis kereta api. Nah, ini dari Tonale kita naik, yaitu kereta api ekspres ke Ciarosa. Nah, ini Intercity. Ini kereta api yang kelas VIP juga lah, tapi yang itu yang paling mahal. Ini yang kedua. Delle ore 7:50 per Ancona è in partenza da Milano 3. Ferma a Roma Tiburtina, Orte, Terni, Spoleto, Friuli, Fossato di Columbia, Fabriano, Tresi, Inilah suasana Roma Termini sekarang. Suasana Roma Termini tidak seramai biasanya, ini termasuk sepi ini. Toko-toko yang dulu buka sekarang udah tutup. Situasi pandemi memang menghantam banyak sektor. Hanya ada McDonald's juga di sini. Sekarang kami mau naik bis. Kalau dari sini Roma Termini, kalau kalian mau ke Vatikan, itu naik bus nomor 40 atau 64. Itu berhentinya itu dekat dengan Vatikan. Biasanya mereka naik yang 40. Perjalanan tadi dari Atiliano ke Roma Termini itu memakan waktu sekitar 1 jam. Jaraknya itu 100 km. Dari sini kami biasanya memang harus naik bus lagi 40, kurang lebih perjalanan 20 menit. Dari sana kita masih melanjutkan dengan jalan kaki untuk ke kampus. Hari ini kami mau ke Banca Vaticana dan juga mau ke kampus untuk melakukan registrasi. Ini bileti, beli tiket, ini mesin beli tiket. Di depan itu ada taksi ngantri. Kalau untuk bus seberang dong, itu ada dari jauh itu. Itu adalah untuk bus-bus di sana. Mereka berhenti sesuai nomor, jadi kita cukup menunggu di peron bus yang tujuan kita. Sekali lagi, kalau mau naik yang ke Vatikan itu yang nomor 40. 10 atau 64. Situasi bus. Cukup lengang. Biasanya kalau 40 itu macam 40 itu penuh baru diangkat, tapi ini memang tidak boleh penuh. Sudah diangkat. Kami sedang di Vatikan ini. Ya. Itu depan San Pietro.
Via della Conciliazione. Dan ini adalah San Pietro, Basilika San Petrus, Santo Petrus. Sekarang lumayan, ya, karena setiap hari dijaga oleh esercito atau tentara. Ada Polizia Roma Capitale, dijaga tentara dan polisi. Nah, rupanya di sini zona tidak boleh lewat. Kalau dulu masih lalu lalang kendaraan, tapi ini dijaga tentara, nggak boleh masuk. Ini gereja juga. Dekat Basilika Santo Petrus ada beberapa gereja. Jadi tidak hanya gereja Santo Petrus saja, masih banyak gereja yang lainnya. Sangat lengang. Sampai hari ini Italia belum terbuka untuk turis. Visa turis tidak bisa. Kami datang ke sini dengan visa studi. Yang bisa ke sini itu dengan menggunakan visa studi, visa kerja. Tapi kalau visa turis sama sekali tidak bisa masuk. Ini benar-benar kami jalan di tengah jalan ini. Kalau dulu nggak mungkin karena lalu lalang. Lalu lalang kendaraan. Sekarang ini kami jalan di tengah jalan ini. Via della Conciliazione. Luar biasa. Ini Basilika Santo Petrus, dijaga oleh banyak polisi. Orang masih boleh masuk sampai piazzanya, artinya boleh masuk sampai ke plasanya. Tetapi rupanya agak diperketat penjagaannya. Saya tanya Romo Alvarez, rupanya tiap hari begini. Tiap hari dijaga, khususnya untuk protokol kesehatan. Masker itu wajib dipakai. Itu tempat kediaman Papa Francesco. Biasanya itu dia melakukan kalau audiensi, dia itu ada di jendela nomor 3 dari sebelah kanan, lantai paling atas. Di situ dia memberikan audiensinya. Nomor 3, pojok sebelah kanan, nomor 3, lantai terakhir, lantai paling tinggi. Saya sangat prihatin dengan kondisi di sini. Saya belum sempat mampir ke toko-toko souvenir, tapi saya yakin mereka terhantam oleh pandemi ini. Tidak ada turis sama sekali. Kalaupun ada turis, ya turis lokal, turis Eropa. Karena orang Eropa masih boleh, perbatasan terbuka untuk orang-orang Eropa. Tidak ada pembatasan dari Eropa. Yang dari luar negeri, walau alam, tidak ada. Para Meren, kita sedang di Collegio Urbano. Ini di atasnya Vatikan. Di situ kota Roma, juga ada rumah-rumah. Biasanya kediaman juga orang-orang kaya di Italia. Ini gedung kampus kami, gedung kuliah. Ini kompleks Urbaniana, Universitas Urbaniana, yang dikelola oleh Propaganda Fide. Kalau kalian nggak tahu Propaganda Fide itu adalah komisi kepausan yang berkaitan dengan pelestarian iman. Artinya, ya, kalau dalam peperangan ini adalah ujung tombaknya untuk menjaga iman gereja itu tetap solid. Maksud saya ajaran iman, ya. Ajaran iman kita tetap solid. Jadi kampus Urbaniana ini punya kekasan. Kekasannya karena dia itu ada di bawah Propaganda Fide, sehingga para mahasiswa-mahasiswinya
dari seluruh dunia itu diharapkan dapat menjaga ajaran iman Katolik yang benar. Ini Collegio Urbano. Collegio Urbano ini persis ada di kompleks Urbaniana, sehingga para pastor, biasanya di sini ada para pastor dan seminaris yang kuliah di Urbaniana. Dekat sekali, hanya lewat satu jembatan saja sudah sampai ke kampus. Ini gerbang depan Urbaniana. Ke arah sana itu kita ke rumah sakit Bambino Gesù. Lalu juga ada Collegio Santo Petrus di atas, Collegio Santo Paulus di atas. Lalu sebelah kanan ini tempat masuk atau pintu masuk ke terminal Gianicolo. Jadi kalau biasanya parkir bus untuk wisatawan yang ke Vatikan, itu busnya diparkir di sini. Tapi kita juga bisa masuk ini kalau kita mau ambil jalan tembus ke Vatikan. Vatikan persis di bawah ini. Jadi bukan di bawah sini, tapi maksudnya di bawah hitam ini, di atas bukit. Urbaniana ini di atas bukit. Nah, di bawahnya itu Basilika Santo Petrus. Nah, kita ke sana sekarang. Oh iya, tadi kami baru melakukan pendaftaran, sudah beres. Tahun ini kami kuliah di Urbaniana. Kalau mau tahu uang kuliah per tahunnya di sini, kalau saya untuk terzo ciclo atau untuk doktorato, untuk doktorat saya bayar tadi untuk setahun 1.017 euro. 1.017 euro, 1017. Ya, 17 juta per tahun. Sedangkan kalau Romo Marcel dia ambil secondo ciclo. Jadi dia ambil lisensa. Lisensa itu semacam magister lah ya, S2, tapi untuk ada spesialisasinya untuk mengajar. Itu bayarnya tadi hampir sama, 972. Ini cukup mahal juga untuk lisensa. Lalu Romo Marcel agak unik karena dia baru pertama, jadi dia ada ambil kursus bahasa Itali intensif juga untuk 1 bulan. Dia bayar tadi itu 400-an, saya lupa persisnya ya, 400-an euro untuk 1 bulan. Ya itu wajar lah karena 1 bulan intensif. Dari pagi ada 4 jam pagi. Setiap hari nanti dia mesti kuliah, mesti kursus, melakukan perjalanan ini. Kalau dari Atiliano itu sampai ke Roma naik kereta itu sekitar 1 jam. Lalu 20 menit naik bus, jalan kaki sekitar 20 menit. Ya kurang lebih lah, sambil menambah juga jam tunggu, itu sekitar 2 jam lah. 2 jam untuk berangkat. Nah pulangnya kalau ke Atiliano itu bisa memakan waktu lebih, karena waktu tunggunya itu lebih banyak. Jadi bisa sampai 3-4 jam. Jadi kami kalau mau kuliah ini setiap hari sekitar 5-6 jam di perjalanan. Ini kami di terminal Gianicolo. Biasanya turis-turis itu mengikuti jalan ini kalau mau ke Vatikan. Ini terowongan bawah tanah sebenarnya. Jadi kalau naik pun kita pakai eskalator, turun pakai eskalator. Ini kosong sama sekali. Biasanya kalau ada acara di Vatikan, ada banyak turis, rombongan, ini ramai. Kita lihat ini, tidak ada orang sama sekali. Oh, ada orang yang satu. Jadi kosong melompok. Inilah situasi Roma hari-hari ini. Tidak ada turis, tidak ada bus-bus besar. Tadi saya lupa untuk shootkan di tempat parkir, tidak ada bus sama sekali. Itu ujungnya tembus langsung via della Conciliazione, langsung di Basilika Santo Petrus. Semacam tunnel itu di bawah tanah. Itu depan langsung via della Conciliazione. Ada banyak toko-toko juga, jual barang-barang rohani. Sebagai informasi Amarian, ini di Roma ini
di jalan-jalan kadang-kadang ada air yang mengalir seperti ini. Ini bukan air buangan, ini air dari sumber asli, jadi bisa diminum. Ini saya tampung. Saya minum. Rasanya dingin, segar, tidak ada bau sama sekali. Jadi jangan takut untuk minum air di Roma ini. Yang nggak biasa mungkin karena secara psikologis nggak biasa, mungkin nanti agak rasa kembung-kembung sedikit, nggak apa-apa, biasa. Tapi kalau saya sudah setiap kali minum air ini sih nggak masalah. Kita sekarang ada di Vittorio Emanuele, pasar Vittorio Emanuele. Ini pasar tradisional. Ini semua daging tuh ya? Ya. Jual macam-macam, daging, sayur. Seperti pasar di Indonesia juga, seperti pasar modern. Macam-macam. Ini jual yang bumbu-bumbu. Ciao. Ciao. Ini tempat untuk jual ikan. Amico! Loco. Semua ini jual ikan di sini. Amico, pesce? Niente, grazie. Grazie. Yang jual kebanyakan sih orang pendatang Pakistan, Bangladesh. Kelihatannya ini dikuasai oleh orang-orang Pakistan, Bangladesh. Sedikit sekali pedagang Italia di sini. Di sini Vittorio Emanuele memang terkenal sebagai daerah para pendatang, meskipun hanya satu stasiun metro dari Termini. Di sini banyak sekali pendatang. Ya, ini ada 1-2 yang pedagang Italia. Kalau ini kebanyakan Italia. Oh, itu depan itu adalah kan ada pedagang dari Afrika, pendatang dari Afrika yang jualan di sini. Hampir semua dari pendatang. Kalau ibu ini jelas-jelas Italia.